Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fatresi, NIM 21060031. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode dan distribusi sampling. Dosen pengampu Dr. Alfons Satrianto, SEME. Metode dan distribusi sampling. 1. Populasi. Populasi adalah wilayah generasialisasi atau suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 2. Sampel. Pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti. Metode dan distribusi sampling. Definisi. 1. Sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. 2. Sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Bagian 3 statistik identifikasi. 1. Metode dan distribusi sampling. 2. Teori pendugaan statistik. 3. Pengujian hipotesis sampel besar. 4. Pengujian hipotesis sampel kecil. 5. Analisis regresi dan kolerasi linear. 4. Analisis regresi dan kolerasi berganda. Fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Pengertian populasi dan sampel, metode penarikan sampel, kesalahan penarikan sampel, distribusi sampel, rata-rata dan proporsi. Distribusi sampel, selisih rata-rata dan proporsi. Faktor koreksi untuk populasi terbatas dan dalil batas tengah. Metode penarikan sampel. Sampel probabilitas. 1. Penarikan sampel acak atau sederhana disebut dengan sampel random yang dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 2. Penarikan sampel acak terstruktur. Random sampling, yaitu digunakan apabila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata dan jumlah populasinya proporsional. Misalnya, suatu organisasi memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan berbeda-beda. Lulusan S1 90 orang, lulusan S2 30 orang, dan SMA 120 orang. Angka perbedaannya tidak terlalu jauh. 3. Penarikan sampel kultur disebut dengan cluster random, yaitu teknik sampling area yang digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti sumber datanya sangat luas seperti penduduk dari suatu negara, provinsi, ataupun kabupaten. 2. Sampel non-probabilitas. 1. Penarikan sampel sistematis merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang terdiri
merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi terdiri dari 100 dari semua anggota diberi nomor urut 1 sampai 100. 2. Penarikan sampel kota. Penarikan sampel kota menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu hingga jumlah kota yang akan diinginkan. 3. Penarikan sampel purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya jika kita akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam makanan. Penarikan sampel secara acak merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Selanjutnya, dua cara sampel acak sederhana. 1. Sistem kocokan. Sistem sampel acak sederhana sistem ini sama dengan sistem arisan. 2. Menggunakan tabel acak. Memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel. Dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu titik awal. Penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata, lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Proses stratifikasi populasi tidak merata seperti gambar di bawah ini, dan populasi berstrata seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Seperti tabel di bawah ini. Contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum, kelompok, jumlah anggota, persentase dari total, jumlah sampel, dan per stratum. Contoh memilih perusahaan B. Seorang investor ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2008, perusahaan sektor keuangan yang ada di B terdiri atas perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan pembiayaan sebanyak 19 perusahaan, perusahaan efek ada 9 perusahaan, dan perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode terstruktur profesional, maka berapa jumlah sampel sekelompoknya? Selanjutnya, pembahasan contoh memilih perusahaan di B. 1. Kelompok subsektor perbankan, asuransi dan pembiayaan, efek lainnya. Jumlah perusahaan proporsi jumlah sampel per kelompok, seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya, skema cluster. Di gambar ini, populasi, sampel terstruktur, sampel cluster, dan seterusnya definisi penarikan sampel sistematif. Penarikan sampel sistematif. Penarikan dikatakan secara sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu, secara alfabetis dari besar hingga kecil atau sebaliknya.
Kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu setiap anggota dari populasi dipilih sebagai sampel. Penarikan sampel kota. Penarikan sampel kota pengambilan sampel dari populasi yang punya ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan. Tujuannya, penarikan sampel kota adalah untuk memperbaiki keterwakilkan seluruh komponen dalam populasi. Maksud dari keterwakilan ini supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan dengan baik. Penarikan sampel purposive. Penarikan sampel purposive. Penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposive dibagi menjadi dua, yaitu A. Convention sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. B. Judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan peneliti. Selanjutnya bagian 3 subtitik induktif, metode dan distribusi sampling, pengertian populasi dan sampel, teori pendugaan statistik, metode penarikan sampel, pengujian hipotesis sampel besar, kesalahan penarikan sampel, pengujian hipotesis sampel kecil, distribusi sampel rata-rata dan proporsi. Analisis regresi dan kolerasi linier, distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Analisis regresi dan kolerasi berganda, faktor koreksi untuk populasi terbatas, fungsi, variabel, dan masalah dalam analisis, dalil dan batas tengah. Definisi kesalahan penarikan sampel. Kesalahan penarikan sampel merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Definisi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel, suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Contoh menghitung return on asset seperti gambar di bawah ini. Tabel bank, BRI, Mandiri, CIM, Niaga, Danamon, dan lain-lain. Nilai rata-rata populasi, dan sampel apabila diambil 2 dari 5 bank. Contoh menghitung return on asset, perhitungan rata-rata dari setiap sampel seperti gambar di bawah ini. Contoh menghitung return on asset, nilai rata-rata populasi, distribusi probabilitas dalam bentuk poligon populasi sampel, dan standar deviasi populasi seperti gambar di bawah ini. Hubungan standar deviasi sampel dan populasi, hubungan antara S dan Q untuk populasi terbatas, hubungan antara S dan Q untuk populasi yang tidak terbatas. Distribusi sampling proporsi, nilai rata-rata proporsi P per P sama dengan 1 CNAP. Standar deviasi sampel provisi. Standar
deviasi proporsi. Materi selanjutnya, selisih sigma, selisih populasi atau sampel. Pada dasarnya, setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Oleh sebab itu, distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya juga mengikuti pola industri normal. Distribusi selisih rata-rata, distribusi selisih proporsi. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Pertama, nilai rata-rata distribusi sampel selisih rata-rata X/1 kurang X/2. Nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata X/1 per X kurang X/2. Sedangkan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata Z sama dengan N/1, N kurang 2 sama dengan N1, N2 per SN S X1 kurang X2. Selanjutnya, selisih distribusi rata-rata dan populasi. Pertama, nilai rata-rata distribusi sampel selisih proporsi seperti gambar di bawah ini. Nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata. Sedangkan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata. Faktor koreksi. Penyesuaian standar deviasi untuk rata-rata hitung adalah Sx sama dengan X per N. Penyesuaian standar deviasi untuk proporsi seperti gambar di bawah ini. Dalil atau batas tengah. Untuk populasi dengan rata-rata U dan varian Q, rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal, di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi X sama dengan dan varian distribusi sampel sama dengan Q per N. Selanjutnya, karakteristik sampel, yaitu ada dua macam. Satu, akurasi. Akurasi berarti sejauh mana sampel didapatkan tanpa adanya bias sampel. Sampel apabila diambil dengan benar, maka ukuran perilaku sikap pengetahuan dari beberapa elemen sampel akan memiliki hasil kurang dari variabel pengukuran yang diambil dari populasi yang sama. 2. Presisi. Presisi adalah berkaitan dengan ketetapan atau ketelitian. Presisi ini mengacu pada seberapa dekat taksiran sampel dengan karakteristik populasi. Semakin tinggi tingkat presisi, maka semakin besar kemungkinan sampel yang didapat bersifat representatif terhadap polusi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.